Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan keterangan atas dugaan pelanggaran pemilu kada serentak 2024, yang dilakukan calon wakil wali kota Metro Komaruzzaman. Pihak Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Metro Provinsi Lampung, resmi nyatakan ada unsur pelanggaran pidana. Dan selanjutnya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Diketahui sebelumnya, dugaan pelanggaran pemilu kada dalam bentuk kampanye politik oleh paslon nomor urut 2, yakni calon wakil wali kota Komaruzzaman dilakukan dengan sengaja dan dalam posisi aktif sebagai pejabat negara wakil wali kota, dalam agenda penyaluran bantuan sosial yang dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro dan Sekda setempat, sebagai narasumber. Dalam sambutan, Komaruzzaman yang aktif sebagai wakil wali kota Metro, dengan sadar melakukan ajakan, mempromosikan Waru, Wahdi Komaru Comeback. Tentunya juga mengarah pada indikasi penyalahgunaan wewenang. Berani tunjuk jari begini, saya cocok dengan Pak Komaru. Ya Allah, terus langsung Pak. Langsung udah selesai. Ya udah selesai. Menang nih. Insya Allah bersama kami Anda akan berbaik untuk Kota Metro yang baik. Amin. Lanjutkan. Yang terakhir, Waru Comeback. Lanjutkan. And the winner. Cocok? Waru Comeback itu kembali pengen melayani masyarakat. Cocok? Proses pemeriksaan dilakukan oleh pihak Gakumdu, dan dengan hasil rapat pleno menetapkan dugaan kampanye politik yang dilakukan Komaruzzaman, terindikasi kuat tindakan pelanggaran hukum pasti atau pidana. Hal ini diutarakan oleh Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idam didampingi Hendro Adi Saputro, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu. Sabtu, 5 Oktober 2024. Badawi Idam juga menjelaskan, pihaknya telah menemukan indikasi kuat pelanggaran pidana yang diduga dilakukan calon wakil wali kota Metro, Komaruzzaman, dan pihak Gakumdu sepakat untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan langsung oleh kepolisian yang diperkirakan memakan waktu lebih kurang 2 pekan, dan hasilnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Terlebih lagi sudah ada bukti kuat sementara, berupa video yang telah viral. Ada dugaan pelanggaran dan diteruskan kepada penyidikan. Masih ada tahap pembahasan tahap ketiga. Kan baru tahap ketiga. Tahap ketiga itu apa, Mas? Penyidikan. Sekedar informasi bahwa kepala daerah yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota merupakan pejabat negara. Jika terlibat dalam kampanye dan bertugas sejenisnya dalam pemilu, maka harus tidak memiliki tanggung jawab sebagai pejabat negara alias cuti. Sementara, Komaruzzaman masih aktif sebagai wakil wali kota dengan segala kewenangan digunakan hingga fasilitasnya sebagai pejabat negara, yang diketahui juga sebagai peserta Pilkada 2024 nomor urut 2. Sebagaimana dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya, dan telah cuti di luar tanggung jawab negara. Kepala daerah yang berkampanye hendaknya berstatus sebagai pelaksana atau tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Di dalam pasal 282 Undang-Undang Pemilu ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional serta kepala desa atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama pencalonan dan kampanye. Kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional serta aparatur sipil negara lainnya, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat. Pejabat negara yang tidak melaksanakan cuti, tidak diperkenankan berkampanye. Berkampanye di luar masa cuti, dapat dikategorikan melakukan tindakan yang menguntungkan pencalonannya.
dan tindakan pejabat negara tersebut merupakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu, yang tindakannya berupa ajakan, imbauan, seruan, pertemuan ataupun pemberian barang. Pejabat negara yang melanggar ketentuan pasal 282 Undang-Undang Pemilu, yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur dalam pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Demikian pejabat negara yang di luar masa cuti membuat kebijakan, tindakan ataupun keputusan tertentu yang bertujuan untuk kampanye, juga berpotensi menjadi tindakan penyalahgunaan wewenang. Dari Kota Metro, tim reportase melaporkan.